hidup senantiasa berkorban demi Tuhan dan sesama. Hai, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua mendengarkan renungan yang diambil dari homili Romo RD Victorius Rudiartono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, juga opa oma yang ada di rumah. Apa yang menjadi saripati dari firman Tuhan hari ini adalah pertama-tama usaha Anda dan saya untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan jangan banyak syarat. Kadang-kadang kita jumpai ada aja syarat-syaratnya. Di antaranya adalah, Romo, kalau aku jadi Katolik kira-kira banyak berkat nggak ya? Lah, maksudnya ya minimal nggak rugi-rugi amat lah. Loh, kalau seperti itu nanti lihat prosesnya, Pak. Begitu ya Romo? Ya. Ada yang merasa, Romo, kalau saya Katolik saya benar-benar dijamin nggak sih keselamatannya? Tak dulu Pak, tergantung dosa Bapak. Kalau Bapak nggak berdosa bagus. Tapi kalau hidupnya bertentangan gimana? Gitu ya Romo ya. Apalagi kalau untuk pelayanan-pelayanan banyak aja pertanyaan. Pak, mau jadi ketua lingkungan? Aduh jangan sekarang Romo. Saya masih sibuk. Sibuk ya? Iya. Nanti aja kalau udah ada waktu. Kapan itu? Ya kalau udah pensiun saya baru mau aktif Romo. Begitu masuk pensiun sakit stroke. Ya gimana itu?
Ada banyak syarat-syarat tertentu yang kadang-kadang Anda dan saya ajukan. Maka pertanyaan hari ini adalah pertanyaan pemurnian. Apakah Anda murni mengikuti Tuhan Yesus? Di sini Tuhan tidak mengajarkan untuk membenci keluarga, tetapi sebetulnya di sini adalah sikap lepas bebas. Bahasa Ignatius, kalau orang lepas bebas adalah dia tidak terikat, tidak lekat, tapi bisa menjadi sarana, tetapi itu tidak menjadi sense of belong gitu loh. Jadi dalam catatan ini kamu harus lepas bebas. Maka Yesus mengatakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagian terakhir menjadi inspirasi buat kita, bahwa mengikuti Yesus Kristus senantiasa harus hidup penuh pengorbanan. Kalau enggak sampai kepada pengorbanan ini, rasanya memang kita suam-suam kuku. Atau pelayanan kita jadi antara yang Yesus, yang aku, jadi ada pemilahan batas-batas yang ada. Padahal Yesus minta dalam pelayanan itu kamu harus mengikutinya sampai titik darah penghabisan. Itu biasanya akan kentara kalau kita sudah masuk di lingkaran-lingkaran yang bersentuhan dengan orang lain. Misalnya kalau Anda ikut serta dalam pembangunan izin gereja, itu masalahnya luar biasa. Ada Bapak Dewan yang sampai nangis-nangis ya. Romo, saya ini gimana ya? Mau mundur tapi udah tertunjuk, kalau enggak kok keluarga saya jadi ancaman, ini jadi ancaman, tiap hari detik-detik hanya diancam terus. Saya bilang, Bapak membangun gereja ya? Iya. Izin di sana sini ya? Iya. Oh, biasa itu. Saya juga pernah mengalami yang sama, dan itu perjalanannya tidak mudah. 5 tahun loh ya. Bapak baru 3 tahun. Sabar ya Pak, tenang, enggak sendirian. Tapi kadang takut mati ya Romo ya. Ya itu biasa. Ancamannya banyak, tantangannya bejibun. Kalau gereja yang sudah jadi mah biasanya cuma cincai lah gitu ya. Tapi tantangan bersaksi di sini menjadi garis bawah kita. Apakah pengorbanan juga menjadi sebuah catatan? Kalau ini menjadi sebuah ungkapan iman kita, maka dikatakan di sini, engkau dapat menjadi muridku. Tapi jika engkau tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, engkau tidak dapat menjadi muridku. Bacaan kedua mendasari semuanya, bahwa kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama adalah orientasi Anda dan saya untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Semoga perjalanan hidup kita hari ini menjadi berkat buat sesama kita, dan bagaimana hidup Anda dan saya harus senantiasa berkorban demi Tuhan dan demi sesama kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.